Berbeda dengan setelah tamat ya. Semasa mahasiswa itu ini akan menjadi bekal untuk mahasiswa untuk hari ini pekerjaan hari. Jadi bekal ini dari pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kampus 3 Unan Dharmasraya, yang dimana pada podcast kali ini yang membawakan adalah Kebupatian BEM Unan. Jadi pada podcast kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa nih teman-teman, yang dimana tamu kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Edwin SP, yang dimana Bapak ini, bahwa kita ketahui Bapak ini sebagai kepala departemen di kampus ini, sekaligus dosen home base yang ada di sini. Jadi nih Pak, sebelumnya Pak, sebelum kita masuk ke materi kita nih Pak, saya ada penasaran sedikit nih Pak. Soalnya Bapak itu dikenal dengan dosen penelitian tanah, yang penelitian itu sangat banyak. Kira-kira kenapa dan kapan tuh Bapak bisa tergiur ataupun tergoda dengan penelitian tanah tuh Pak? Oh iya ya, dosen penelitian tanah, bukan dosen penelitian tanah namanya, dosen yang bidang ilmunya tanah, itu maksudnya. Jadi tentu berkaitan dengan apa yang sudah saya timba ilmunya mulai dari S1, S2 dan S3 ya. S1 saya di ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas ya. S2 saya spesialis sumber daya air di ITB. S3 saya di Unan ya, tentang optimasi lahan ya. Jadi memang saya banyak bergerak tentang tanah ya, karena memang background ilmu di sana. Dan saya sudah sejak S1 memang bergelut dengan tanah dan survei tanah ya. Jadi sudah biasa gitu. Makanya anak-anak mahasiswa yang tahu saya taunya dosen evaluasi lahan ya, dosen yang banyak proyek gitu. Karena memang dengan keilmuan, dengan keterampilan saya memang sering diajak, ditawarkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konsultan ya. Konsultan itu memberikan analisa kemudian perencanaan terhadap suatu persoalan suatu daerah, dan seperti cetak sawah ya, kemudian optimasi lahan. Ini sudah banyak saya kerjakan. Jadi sebenarnya itu aja. Memang saya background ilmunya ke sana, ditambah dengan memang saya banyak bekerja ya, di samping sebagai dosen itu ilmunya saya bagikan ke mahasiswa yang bergerak di bidang tanah. Sebenarnya ini banyak manfaatnya ke mahasiswa, karena ilmu yang saya dapatkan di lapangan, pengalaman saya mendesain suatu lahan ya, itu yang saya berikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa tentunya akan banyak menerima ya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di mana-mana gitu. Saya rasa itu. Tapi Pak, menurut Bapak nih Pak, apabila menjadi mahasiswa nih kan Pak, kira-kira kita akan cukup nggak Pak kalau cuma belajar materi aja tanpa ada praktikum ataupun turun ke lapangan langsung itu Pak? Ya gini, sebenarnya mahasiswa itu berhak terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap itu yang diberikan oleh seorang dosen dan lingkungan dosen ya. Pengetahuan itu teori ya, teori, kemudian yang dapat di buku ya, keterampilan itu dari praktikum, kemudian praktek lapangan ya, seperti itu. Tetapi juga mahasiswa seharusnya dia punya pengalaman lain langsung ke lapangan. Nah, kita sebenarnya sudah ada sudah ada magang, sudah ada KKN ya. Magang itu lebih mengarah kepada keilmuan kita masing-masing ya. Nah, tetapi di samping itu sebenarnya mahasiswa juga harus mendapat pengalaman yang lain ya. Nah, saya contohnya mungkin yang banyak berkegiatan di luar, saya sering membawa mahasiswa, karena apa yang didapatkan oleh mahasiswa, keterampilan maupun pengetahuan ya, itu belum cukup kalau tidak
kalau tidak mencoba ya pengalaman di lapangan semasa mahasiswa. Berbeda dengan setelah tamat ya. Semasa mahasiswa itu ini akan menjadi bekal untuk mahasiswa untuk mengarungi pekerjaan lain. Jadi bekal ini dari pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Saya sering mengajak mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan mahasiswa tersebut. Semakin banyak wawasan mahasiswa, itu semakin banyak bekal untuk mereka mengarungi dunia pekerjaan nanti. Kemudian yang ketiga, sikap ya. Jadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, sikap mahasiswa yang harus diberikan oleh mahasiswa. Bagaimana mahasiswa bersikap dengan temannya, bersikap dengan dosennya, bersikap dengan tendiknya, bersikap dengan ilmu yang dapat. Ya, itu diberikan oleh mahasiswa. Contoh sikap ya, berinteraksi, WA mahasiswa, dosen. Ya. Nah, di maba itu diberikan ya. Diajari Pak. Diajari. Nah, dan itu dalam rangka bagaimana sikap itu bisa ditanamkan oleh mahasiswa, dan ini menjadi bekal juga untuk mahasiswa setelah tamat nantinya ya. Bisa dapat dari teman ya, bisa dapat dari dosen, dari tendik ya, dan itu tidak pernah didapatkan sewaktu SMA ya. Berbeda sikap di mahasiswa dengan siswa. Saya rasa itu. Pak. Coba ini kita lanjut Pak. Jadi selama Bapak mengajar di kampus 3 nih kan Pak, boleh cerita dikit-dikit atau gitu Pak, bagaimana sejarah kampus 3 nih ya, Pak? Iya. Saya minum ya. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, kampus 3 ini kan berdiri tahun 2012 bulan November tanggal 7 ya, 7 November tahun 2012. Ini diprakarsai oleh Pemda Damastraya ditambah dengan Fakultas Pertanian, kemudian didorong oleh Universitas Andalas, maka berdirilah kampus 3 ya. Kampus 3 dengan prodinya dulu agroteknologi ya. Berarti belum ganti nama agro? Belum. Setelah itu baru ekoteknologi ya. Kemudian berkembang ya. Mulai mahasiswanya jumlahnya cuma 23 orang ya. Pas awal tahun itu Pak? Iya, 23 orang, dan itu mahasiswa yang berasal dari Damastraya. Kemudian berkembang bertambah sejalan dengan waktu, bertambah juga mahasiswanya, kemudian dosennya juga bertambah, dan saya masuk 2014. Bapak masuk 2 tahun setelah Ya, berdiri kampus 3 2014 ya. Saya misbar dari pegawai Pemda ya menjadi pegawai akademik ya. Saya ditempatkan di sini ya semenjak tahun 2014. Berarti tahun 2014 itu awal Bapak menjadi dosen? Iya, awal menjadi dosen. Jadi kalau istilahnya misbar ya, misbar dari pegawai Pemda ke pegawai Dikti ya, pusat ya. Nah, sampai sekarang. Kalau boleh tahu Pak, pada tahun berapa itu Pak nama agroekoteknologi ini dibuat? Saya tidak tahu persis, tetapi dulu sama namanya dengan agrotek yang ada di Padang ya. Nah, untuk membedakannya ditambah dengan agroekoteknologi ya. Agroekoteknologi. Saya tidak tahu persis tahun berapa itu kejadiannya, karena kemungkinan saya belum masuk di sini. Nah, kemudian ditambah dengan departemen ya. Dulu departemen kebunan namanya. Setelah itu tahun 2020 menjadi Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan. Prodinya agroekoteknologi ya, agroekoteknologi. Berarti departemen itu berubah baru sekitar jalan 4 tahun lah ya Pak? Iya. Pak. Jadi Pak, pada tahun berapa Bapak menjabat sebagai kader nih Pak, kepala departemen? Saya menjabat sebagai kadep semenjak tanggal 29 September tahun 2019. Ya, mudah-mudahan tanggal 19
29 September 2024 saya mengakhiri jabatan saya. Bulan September nanti ya, Pak? Ya, sekitar 4 bulan lagi. Jadi Pak, selama Bapak jadi kepala departemen nih Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak senang atau visi misi apa yang telah Bapak capai gitu Pak? Saya sebenarnya nggak mau jadi kadep ini sebenarnya, sudah capek jadi pimpinan ya. Pimpinan ini, pimpinan itu, sudah capek saya. Cuma dosen-dosen di sini minta saya sebagai kadep ya, kadep dan juga ketua prodi. Saya bilang saya oke jadi kadep, tetapi waktu saya 3 hari aja di sini. 3 hari di kampus 3 hari saya bisa bebas ya. Sebelum saya seperti itu. Sebelumnya Pak? Ya, jadi saya sibuk dengan proyek di luar. Nah, 3 hari tetap saya di sini mengajar mahasiswa, praktikum segala macam. Nah, syaratnya itu saya sama yang memilih saya. Akhirnya sepakat, terpilihlah saya jadi kepala departemen dan juga merangkap ketua prodi ya, agroekoteknologi. Oh ya nih, maaf Pak, Dita apa dulu. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasannya kan ada namanya di kampus 3 nih Dies Natalis ya Pak, Ya. yaitu ulang tahun kampus 3. Jadi setiap ulang tahun kampus 3 tuh kampus 3 nih ngadain lomba. Nah kebetulan ada lomba dosen terbaik. Jadi meskipun Pak Edwin ini penuh dengan penelitiannya, cuman di mata mahasiswa nih Pak Edwin ini pada tahun lalu, tepat tahun lalu tuh Pak Edwin mendapatkan peringkat 1 dosen terbaik. Tolong beri tepuk tangan untuk Pak Edwin. Karena banyak tuh Pak mahasiswa-mahasiswa bilang ya, kalau ngomong tuh kan sama dosen, kalau belajar tuh cuma itu sama Pak Edwin mudah nangkap, ada yang gitu. Apa? Mudah nangkap, Ya, ya. cepat nangkap, jadi gampang paham. Kalau ngasih kuliah. Iya Pak. Ah, ya, ya, ya. Terus apa lagi? Apa namanya, kayak Bapak kalau mengajar tuh suka kita tuh buat imajinasi kayak mana kejadian ini, Iya, gitu, iya, iya. gimana Iya, benar. perihalnya gitu ya Pak. Ya, Makanya jadi banyak mahasiswa yang senang sama Pak Edwin. Iya. Gitu, Pak. Jadi Pak, di Bapak katakan tadi bahwasanya bulan September nanti tahun ini ya. kepala jabatan Bapak habis sebagai kepala departemen Pak. Jadi bagaimana Pak mengenai fasilitas selama Bapak jadi kepala departemen? Apakah ada peningkatan atau gimana gitu Pak? Ya, waktu saya semula menjadi ketua departemen, sebelumnya mendiang Pak saya dikasih PR ya. Pertama gedung sini baru 1 lantai dan belum dibangun di atasnya. Kemudian kita lihat labor juga banyak yang rusak alatnya, alatnya tidak bisa terpakai, dan kita terbatas untuk bisa meningkatkan keterampilan kita. Kemudian ruangan kuliah kita juga terbatas fasilitasnya ya. Yang fokusnya asalan juga dulu ya, bukan fokus ya, proyektornya, sound systemnya, apalagi itu. Pokoknya sarana prasarana serba kekurangan. Saya lihat ini menjadi kendala bagi mahasiswa ya. Makanya saya coba membawa rektor ke sini, dengan asumsi kampus kita ini akan dikembangkan ya, dengan prodi-prodi lain. Akhirnya rektor melihat kondisi kampus kita ya, mereka juga prihatin. Makanya dianggarkanlah dana sebesar 2 miliar untuk pembangunan ini. Pas awal itu Pak? Ya, pas awal 2020 lah, 2020. Awal Bapak naik jadi kepala departemen berarti ya Pak? Saya 2019, 2020 sudah mulai dibangun ya. Makanya sekarang kan udah bagus ya, 2 lantai Bagus, Pak. bersih, kemudian sudah ber-AC seluruhnya, malah kelebihan AC kita kan. Malah kedinginan kalau kita kuliah sekarang lah. Alhamdulillah ya, kenapa? Mahasiswa itu harus nyaman kuliah, nyaman, tidak panas. Kalau panas keringatan kita kuliah nggak nyaman kan.
Iya Pak. Nah, itu saya utamakan, makanya ada yang 3 AC di lantai 3 kan. Iya, Pak. Nah, cuma persoalan sekarang daya kita pula yang kurang kan. Nah, saya sudah menyurati rektor untuk menambah daya. Mudah-mudahan hari Sabtu besok ya ada teknisi yang akan mensurvei ya untuk meningkatkan daya supaya AC kita ini stabil ya. Nah, itu saya lihat itu pertama ruangan seminar kita. Dulu ruang seminar kita tempat mahasiswa apa namanya itu yang di belakang Di mana-mana Pak? Perpus. enggak Pak, di sebelah sana. Aduh, tempat perkumpulan mahasiswa ini. Sekre. Ya, Sekre. Sekre Di sana itu pertama dulu. kali, Pak. Sana dulu apanya seminar. Kursi mejanya meja ya macam-macam lah, campur-campur gitu. Begitu kondisi kita dulu. Kalau sekarang kita kan bisa lihat Sudah lengkap Pak. sudah lengkap, ruang seminarnya bagus, ruang rapatnya bagus, ya enggak, ruang ujiannya bagus ya, semuanya. Kemudian alat labor ini kunci ya, karena kalian belajar di Fakultas Pertanian tanpa pernah memegang alat labor atau melihat alat labor ini percuma. Maka saya prioritaskan untuk perbaiki dulu. Ada kita punya AS atau absorption spektro ya. Ya. Kemudian ada spektrometer ya. Itu belum pernah digunakan semenjak dibeli. Belum pernah Pak. Jadi sarang tikus. Kemudian saya cari sumber-sumber dana ya. Kalau kita harapkan dari fakultas mungkin terbatas dana dari fakultas. Saya cari sumber dana, akhirnya dapat. Alhamdulillah, AS kita sudah bagus, spektrum kita sudah bagus, ya. Ditambah alat-alat lain ya, alat lain sudah bagus. Kemudian sambil itu saya berangsur membeli alat dengan dana hibah. Jadi dana kita tuh ada 2 sumber tetapnya. Pertama dari fakultas, yang kedua dari dana hibah. Kalau dulu dana hibah ini 2,5 miliar. Itu dari mana tuh Pak? Dari Pemda. Dari Pemda. Ya, tapi zaman saya turun. Jadi 500 juta. Tetapi ketika 500 juta itu kita maksimalkan, alhamdulillah saya bisa memperbaiki banyak gitu. Ya. Sekarang AS kita sudah bagus, spektrumnya tinggal memberdayakan laboran. Kemudian kita punya drone ya, tadi katanya drone. Nah, drone untuk pemetaan ada kita. Kemudian drone untuk penyemprotan sudah datang. Sudah kalian lihat belum? Sudah Pak. Udah ya, bagus itu 175 juta. Kemudian alat mengukur muka air muka air Batanghari sudah datang juga. Alat-alat benih ya, alat-alat mikroskop kita punya mikroskop dengan harga 420 juta satu. Mikroskopnya. Ya, jadi totalnya 3,9 M. Total ya. Untuk labor aja Pak. Labor saja. Jadi alhamdulillah ya. Tentu ini bukan lobby kita ke rektorat dan kita mendapat alokasi dana yang lumayan. Tujuan saya untuk mencari itu adalah bagaimana mahasiswa kampus 3 ini punya keterampilan dengan alat labor tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kampus 3 ini bisa menjadi mendapat income dari alat labor tersebut. Orang mana yang bisa diupakan dapat duit. Orang ingin memetakan ya suatu lahan, kita punya drone. Orang ingin menyemprot lahannya, kita punya drone semprot. Dua buah diupak. Itu income untuk kampus 3. Pemasukan ya Pak. Pemasukan. Nah, itu yang saya lakukan. Saya lihat sekarang sudah dilengkapi. Kemudian satu lagi, mahasiswa ke kampus sudah kuliah pulang. Enggak, pulang kemudian tiduran. Kalau sekarang apa aktivitasnya sore? Olahraga. Olahraga. Yang Saya guide dana untuk lapang basket. Ya, dari Padang itu. yang pertama lapangan basket di sana Pak. Basket. Saya bangun lapangan takraw ya. Itu dengan dana hemat-hemat aja saya bangun itu. Kemudian saya bangun lapangan voli ya. Kemudian saya beli meja pingpong ya. Lengkap olahraga berarti. Sempat patah sama kalian dulu enggak? Goyang ya kakinya. Ya, patah. Sekarang kan sudah saya las kan? Udah Bagus lagi. Jadi saya ingin
mahasiswa itu beraktivitas di kampus, tidak hanya membaca. Karena saya sudah balik dari sana. Saya mahasiswa dulu, ya. Kemudian sudah S3 pula, sudah pernah jadi praktisi di perkebunan, ya, perkebunan swasta. Kalian sudah baca riwayat saya di Facebook, benar? Belum, Pak. Belum, makanya like saya Facebook saya itu. Kalau boleh tahu apa nama Facebook Bapak nih, Pak? Edwin Anas saja. Edwin Anas. Ya, Iya, Pak. Yolan mungkin pernah lihat ya Facebook saya. Jadi Berarti kamu like lah itu, ya. Saya butuh itu sekarang karena ada rencana saya yang lain nanti. Ya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya rasa itu aktivitas mahasiswa sekarang saya support apapun kegiatannya sepanjang itu kegiatan untuk fakultas, apalagi untuk tingkat nasional, saya bantu biayanya kan. Nah, saya bantu minimal 500, ya. Siapa yang sudah merasakan itu ya, saya bantu 500. Kemudian Dies juga dulu kan minim dananya kan. Kemarin kita adakan besar-besaran, ada seminar nasional kan, ada kegiatan-kegiatan lain, pengabdian masyarakat. Kemudian ada world class internasional kan, Ya, Pak. pengabdian, datang seluruh perguruan tinggi, kemudian dari Vietnam, dari mana, luar negeri kan. mahasiswa asing ya, Pak. Ya, nggak ada di Padang tuh, di sini sudah ada. Berarti banyak peningkatan kampus 3 sekarang nih ya, Pak. Saya lihat lumayan banyak peningkatan, dan itu saya bukan sombongkan diri, memang banyak peningkatan di kampus 3N. Karena apa? Mahasiswa itu akan tertarik ketika sarana prasarana dari kampus itu lengkap. Kemudian yang kedua, lulusan mahasiswa kita itu banyak diterima di lapangan kerja, dan memang itu kenyataan kita yang tertinggi di Fakultas Pertanian. Karena sektor kita lapangan, perkebunan. Kalau kampus Padang dia ilmunya umum kan, Iya, Pak. tanah paling terbatas juga. Saya kan alumni tanah terbatas juga. Kalau kita jelas-jelas bunyinya perkebunan kan, jurus Departemen Perkebunan Budidaya Tanaman Perkebunan. Dari tracer study kita tinggi, sekitar 60% mahasiswa kita diterima di lapangan kerja. Jadi beruntunglah kalian kuliah di sini ya. Ya. Beruntunglah kalian memilih prodi ini, departemen ini. Saya yakin ketika kalian belajar dengan baik, menggali ilmu dosen ya, pengalaman dosen ya. Saya termasuk banyak pengalaman ya. Saya dari praktisi pernah, dari birokrasi pernah. Birokrasi tahu kalian? Kerja di pemerintah daerah, dari kasih, kabin, kepala dinas ya, sampai ke politisi ya. Saya pernah jadi wakil wali kota Padang Panjang, pernah jadi wali kota Padang Panjang. Saya lihat mahasiswa itu perlu wawasan dari dosen ya, wawasan dari dosen yang berpengalaman ya. Karena antara teori dengan pengalaman itu berbeda. Makanya kalau bisa dosen itu sering latihan, sering mengadakan kursus atau praktek. Sekarang kan kalian yang magang kan, dosen juga perlu magang. Magang di perkebunan, karena di perkebunan itu tidak hanya teori, tetapi adalah memanage manusia, manajemen. Iya, Pak. Nah, penting itu manajemen orang. Kalau teknologi, produksi segala macam itu SOP-nya sudah ada di masing perkebunan. Kita tinggal melaksanakan. Ya, pusat riset di perkebunan sudah ada. PT Bina kan ada pusat risetnya. Iya, Pak. PT Bina kan. Setiap tahun situ kan, Pak. Kita analisa sana kan Iya. kemarin. Nah, kita ingin mahasiswa kita punya pengalaman di sana. Ya, kalian disiapkan untuk itu ya. Berarti Pak, dari semua peningkatan yang ada di kampus 3 nih Pak, mulai dari sarana, udah tuh
lapangan olahraga, sehingga kan membuat mahasiswa itu kan tidak hanya ke kampus tuh bukan untuk kuliah dan praktikum, tapi untuk berinteraksi. Ya. Dan itu yang telah Bapak lakukan selama menjadi kepala departemen kan Pak. Jadi Pak, dari semua peningkatan itu kira-kira ada nggak Pak visi misi Bapak yang belum tercapai selama Bapak jadi kepala departemen? Akreditasi. Akreditasi. Ya. Sekarang kita sedang proses akreditasi untuk menuju baik sekali ya. Sedang proses ya. Mudah-mudahan itu meningkat. Sekarang kan nggak ada lagi A, B, C kan, tetapi baik, cukup, baik sekali. Ya. Kalau akreditasi kampus kita Sekarang B, baik, baik ya, Pak. sama dengan baik. Kita ingin baik sekali lagi, ya kan? Mengenai maba nih Pak, Ya, kira-kira kan ini kan sebentar lagi akan ada libur semester. Ya. Setelah libur semester kan akan masuk maba-maba baru nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari maba-maba yang akan datang? maba mahasiswa baru artinya ya nak. Iya Pak. Kemudian mahasiswa baru itu tentu ada orientasi ke kampus. Orientasi itu bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa. Dosen paling mengenalkan apa mata kuliah, apa yang harus diambil, apa bidang yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada bagaimana mahasiswa itu berinteraksi, itu difasilitasi oleh mahasiswa ya, mahasiswa seniornya biasanya. Kira-kira ada nggak Pak? Bakal ada calon dosen home base nih nggak Pak? Yang ke kampus 3 lagi? Ada 5 orang lagi. 5 orang Pak? Ya, 5 orang. Ada dari ITB, ada dari UGM, ada dari PB, ada dari Jambi ya, ada 5 orang. 5 orang. Itu dia dosen, entah dosen hama kah atau dosen ilmu tanah? Hama yang banyak. Hama yang banyak? Ya, tanah nggak ada. Tanah nggak ada? Jadi kalau saya keluar nanti itu dosen ilmu tanah cuma Bu Dewi nanti. Tinggal satu berarti Pak? Ya, tapi saya bisa ngajar lah kalian. Nggak dibayar nanti nggak apa-apa, saya bagi ilmu kan. Karena itu ilmu yang bermanfaat itu kan pahala jariah. Amal jariah. Oh, Pak, saya ngajar juga nanti di sini ya. Nggak usah dibayar. Ya, Berarti untuk amal ya Pak? amal. Tapi Pak, mengenai pergantian kadep nih Pak, kira-kira Bapak ada nggak kriteria khusus untuk kadep? Saya tanya dulu ke mahasiswa ya. Kira-kira kriteria kalian untuk kadep ke depan itu apa? Saya ingin menggali isi kepala kalian ya. Mengayomi mahasiswa aja Pak? Mengayomi apalagi Lebih mengerti bagaimana kondisi mahasiswa gitu. kondisi mahasiswa apalagi. Apa yang dibutuhkan di kampus? Ya, Padahal itu apa saja kesulitannya itu. Itu sih Pak, kalau kriteria dari saya sebagai mahasiswa itu Pak. kalau saya ya kriterianya tentu kadep ke depan itu tentu mempunyai visioner ya yang akan mengembangkan kampus. Prodi ini tidak hanya agroekoteknologi, saya ingin prodi-prodi lain ya seperti agribisnis di bidang perkebunan ya. Kemudian ada hamanya nanti ya, hama penyakitnya, ada kehutanannya atau smart farming ya, prodi smart farming ya. Saya sudah mengarah ke sana. Makanya kurikulum yang sekarang yang baru, yang kata 22 banyak kan? Saya 23 Pak. Ada 23 ya. Iya, Pak. Nah, itu akan dapat nanti itu mata kuliah smart farming. Jadi ini untuk bagaimana mahasiswa itu sekarang di mana-mana pertanian kan sudah smart farming seluruhnya. Di perkebunan orang sudah pakai drone, Iya, Pak. pemetaan sudah pakai alat-alat canggih kan. Kalau anak perkebunan sini tidak punya keterampilan, pengetahuan seperti itu kan tertinggal. Makanya saya lengkapi alat-alat sekarang, ya, drone untuk penyemprotan, ya, kemudian teknologi irigasi. Sebenarnya apa itu apa namanya, rumah kaca, greenhouse itu sudah saya lengkapi dengan jaringan irigasi tetes gitu. Dan itu kalian pernah lihat enggak pengaturan kebutuhan air dengan menggunakan sensor. Jadi ketika tanaman itu
kekeringan ya. Kalian kan sudah saya ajari pasti kapasitas lapang ya. Iya Pak. Nah, itu kalau dia turun di kapasitas lapang, berarti sensornya akan bergerak menghidupkan air Otomatis ya Pak. otomatis sampai dia mencapai kapasitas lapang. Itu bisa kita buat, ya. Cuma persoalan dosennya siapa sekarang yang punya keterampilan itu, ya. Kalau saya punya keterampilan itu kan, udah mendatangkan orang-orang elektro kan. Nah, kemudian pupuknya bisa diatur ya, Berapa kadarnya dosisnya Pak? berapa kadarnya, seperti itu. Kemudian penyemprotan dengan apa bisa kita atur, tidak perlu pakai ini lagi kan. 1 hektar tuh bisa siap setengah jam. Kalau semprot apa 1 hari kan. Iya Pak. Nah, ini cepat. Itu contoh-contoh smart farming. Berarti mempermudah ya Pak. Mempermudah, Dan mempersingkat waktu. smart, pintar, pertanian pintar. Sekarang anak-anak muda yang banyak bergerak seperti itu. Iya Pak. Dan itu tidak hanya dapat di dunia kampus, mereka cari sendiri. Ya, anak-anak muda itu, mereka berhasil. Pertanian modern di perkotaan ya, nah, mereka berhasil. Kalau kalian perkebunan, pembibitan ya, nah, bagaimana mengendalikan hama nanti dengan menggunakan teknologi yang canggih ya. Bagaimana kita bisa memetakan kebun yang luas, di mana lokasi yang kena penyakit, yang kekurangan air ya, yang kekurangan hara, itu bisa kita petakan dengan mengamati vegetasinya. Kemudian kita baca, kita analisa, berikan perlakuan. Seperti itu ya, smart farming. Sebenarnya kalian harus dapat itu ketika mata kuliah ini sudah ada. Berarti bakal ada kemungkinan mata kuliah itu ada ya Pak? Bukan bakal, sudah ada. Memang bakal ada Pak? Kalian 2023 dapat nanti itu. Angkatan 2023. Ya, dapat itu. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kira-kira setelah Bapak habis jabatan menjadi kepala departemen nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Atau kira-kira ada nggak yang Bapak ingin capai gitu? Iya. Sebenarnya di akademik saya kan sudah tinggal 1 akreditasi yang belum saya capai kan. Mudah-mudahan itu terrealisasi. Kalau yang lain saya rasa mahasiswa sudah puas ya, dan merasa bangga dengan kampus kita ya, fasilitasnya sudah bangga kita. Itu tinggal di akreditasi. Tapi ke depan saya sebenarnya ingin mengejar profesor ya, profesor. Tapi saya di persimpangan jalan sekarang nih, mau kembali ke politik atau tetap jadi dosen. Saya sekarang sedang melangkah ke politik ya. Saya sudah mendaftar untuk di Padang Panjang kan. Mudah-mudahan mohon doanya. Berarti mahasiswa ke kampus bukan hanya untuk mendapatkan teori aja ya Pak? Enggak, Pengalaman yang wajib ya Pak? 3 yang harus kalian dapatkan di kampus ini ya. Apa aja, Pak? Pertama, pengetahuan. Nah, itu yang teori ya, teori dari buku ini buku itu ya, dari internet segala macam. Keterampilan itu dari praktikum, dari praktek lapangan, dari magang ya, dari KKN ya, itu keterampilan. Kemudian sikap itu dari mana? Dari kalian berinteraksi sama mahasiswa, dengan dosen. Waktu KKN kalian juga dilatih sikap kan, bagaimana bermasyarakat. Itu modal bagi kalian untuk melangkah ke depan. Dan kalian juga harus menambah nilai plus bagi kalian. Nah, tergantung individu kalian masing-masing. Kalau kalian tidak kreatif, ya yang didapatkan dari kampus itu aja yang kalian bawa modal. Misalnya kalian bisa podcast. Itu podcast sekarang orang-orang yang podcast kan luar biasa dapat duitnya kan, masuk TikTok, masuk ini kan. Nggak ada masalah. Ya. Kalian kan sedang belajar ini. Termasuk podcast ini sedang belajar ya. Mungkin cukup Pak dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman.
Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.